Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dasar perguruan tinggi Universitas Negeri Padang tahun 2022 dengan judul Sistem Kendali Semi-Aktif sebagai Pengendali Orientasi Solar Tracker pada Solar Cell Park. Tim peneliti Ali Basrah Pulungan, Sarjana Teknik Magister Teknik, anggota Dr. Tali Magister Teknik, dan Hamdani, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan Teknik. Pendahuluan. Metode yang paling umum digunakan pada sistem pelacakan sinar matahari berdasarkan pergerakan adalah passive tracker dan active tracker. Kedua metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti biaya, keandalan konsumsi energi, serta kinerja. Konsumsi energi merupakan isu utama penggunaan tracker. Passive tracker hampir tidak memerlukan pasokan energi listrik karena beroperasi dengan radiasi matahari, namun menghasilkan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan active tracker. Active tracker umumnya menggunakan motor listrik sebagai aktuator. Sistem active tracker menggunakan aktuator linear juga tidak direkomendasikan pada panel surya skala besar. Dengan demikian, diperlukan metode atau strategi mekanisme tracking yang dapat meningkatkan daya keluaran panel surya tanpa terbebani dengan konsumsi energi yang besar. Metode ini adalah sistem tracking dengan kendali semi-aktif, yaitu teknik kendali yang implementasi mengendalikan parameter semi-aktif yaitu massa, kekakuan, dan redaman. Metode ini menggunakan teknik kendali parameter massa, kekakuan, dan redaman. Implementasi pada solar cell park diharapkan akan menghasilkan daya keluaran yang besar dengan konsumsi energi penggerak sangat rendah. Usulan ini juga dilengkapi dengan data logger pada sistem monitoring terdiri dari besaran listrik seperti arus, tegangan, dan daya yang tersimpan otomatis dan berkelanjutan. Tahapan penelitian. Luaran. Pengendali orientasi platform panel surya pada solar cell park. Studi literatur, pemodelan dan simulasi, penerapan alat sistem tracker, kendali, dan pengukuran. Ini merupakan hasil di tahap ketiga. Kemudian di tahap keempat ada pengujian alat, energi, kemudian penulisan laporan di bagian kelima, yang berupa eksperimen dan analisis. Tujuan, mengetahui kelayakan metode semi-aktif sebagai pengendali orientasi solar panel park secara teknis dan secara ekonomis. Yang kedua, merancang dan implementasi pembebanan sistem isolat pada sistem monitoring. Hal ini memberikan manfaat pada penelitian tahun kedua ini adalah tersedianya sistem pengendali solar tracker berdaya yang ekonomis untuk peningkatan daya luaran panel surya yang signifikan. Dan ini merupakan blok diagram data logger dan monitoring. Monitoring ini menggunakan Arduino Uno sebagai penyimpan data dan Node MCU sebagai pengirim data ke platform bernama Tinger.0. Rancangan penelitian ini menggunakan 4 panel surya, sensor arus dan sensor tegangan, serta sensor temperatur disertai sensor radiasi yang ditunjukkan pada blok diagram gambar ini. Beberapa komponen ini digunakan, yaitu panel surya, sumber energi dari cahaya matahari yang diubah menjadi energi listrik berupa arus DC. Panel surya digunakan adalah 50 W dengan maksimal output 21,8. Jenis panel surya yang digunakan adalah polikristalin. Gambar ini menunjukkan diagram total produksi daya listrik setiap bulannya. Kemudian adalah solar charger controller berfungsi sebagai pengatur daya dan panel surya. Aki digunakan sebagai penyimpan energi dan sumber energi untuk beban yang pengoperasian dikontrol oleh solar charger controller. Kemudian yang keempat adalah Arduino. Kontroler utama dalam menjalankan alat Arduino digunakan adalah Uno Atmega 2348P R3.0. Arduino ini digunakan karena memiliki spesifikasi yang sesuai dengan perencanaan dari alat yang digunakan. Konfigurasi Arduino terdiri dari sensor arus, sensor tegangan, IC multiplexer, real-time clock, motor stepper, dan SD card. Kemudian desain dan simulasi. Kedua model sistem seperti gambar ini
bertujuan untuk mengetahui sistem yang dapat bekerja secara optimal dengan biaya yang lebih rendah dan dampak pada lingkungan. Pada gambar menunjukkan diagram total produksi daya listrik setiap bulannya. Apabila hanya menggunakan sistem fotovoltaik, produksi daya listrik tertinggi terjadi pada bulan Maret dan produksi daya listrik terendah terjadi pada bulan November. Hal ini disebabkan karena radiasi matahari yang berbeda-beda setiap bulannya. Pada gambar berikutnya dapat dilihat diagram total produksi daya listrik setiap bulan apabila menggunakan sistem fotovoltaik grid connected. Produksi daya listrik tertinggi terjadi pada bulan Maret dan produksi daya listrik terendah terjadi pada bulan November. Hal ini disebabkan karena radiasi matahari yang berbeda pada setiap bulannya. Analisis keekonomisan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, energi listrik yang dihasilkan dari sistem solar panel grid mencukupi penggunaan listrik satu ruangan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dengan total daya listrik adalah sebesar 5.745 kWh per tahun. Sistem solar panel grid merupakan sistem yang sangat dianjurkan dibandingkan dengan daya yang mensuplai energi listrik dari sistem fotovoltaik. Jika menggunakan sistem off-grid, maka didapatkan nilai NPC sebesar Rp199.160.805. Sedangkan MPC pada sistem panel surya grid sebesar Rp37.854.460 dengan energi yang dihasilkan solar panel sebesar 4.690 kWh per tahun dan PLN sebesar 1.135 kWh per tahun. Sistem hibrid PLN panel surya akan meraih keuntungan yang hanya membutuhkan waktu 5,81 tahun untuk memulihkan biaya investasi. Luaran penelitian ini adalah draft, yaitu Economic Analysis of Comparison between Off-Grid and On-Grid Photovoltaic System Based Rooftop in Equatorial Area. Dan sekian presentasi laporan kemajuan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.